Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya belum kompak ya dek. Ulangi ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Al-qail fi kitabil karim. A'udhu billahi samil alim nasyaitanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahu azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para ustadzah sebagai pendidik generasi muda. Tak lupa anak-anakku semua, adik-adik apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau tepuk anak soleh ada enggak? Tepuk anak soleh. Anak soleh. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini mari kita awali dengan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan pada sore kali ini adik-adik, anak-anak bisa mengikuti kegiatan kreativitas anak muslimat. Ajang kreativitas anak muslim. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tahun baru. Jadi ini kaitannya dengan tahun baru Muharram, tahun barunya umat Islam. Tahun berapa adik putranya ini? Ustadz Matori ini kayaknya. Iya, kok delok terus. Tahun berapa coba? 2000? Iya, Masehi. Kalau Hijriah 1444. Ada ayah di belakang lu. Ya. Tahun baru Hijriah 1444. Kita semua harus punya tekad, insya Allah di tahun baru ini kita semangat semua. Semangat adik-adik ya. Semangat menuntut ilmu, semangat untuk berbuat kebaikan, termasuk semangat melaksanakan sholat. Ya. Sedikit saya sampaikan tadi, ayat yang saya sampaikan itu surat Luqman nggih. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini kalau adik-adik ada yang tahu artinya, sudah paham ya? Belum? Kalau paham dapat hadiah loh, ambil sendiri. Ya bunayya, wahai anakku. Ini nasihat dari Luqmanul Hakim yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini ada yang nyambung ini. Ini ustazah apa murid ini? Pemurid kelas 6 SD nggih. Ya bunayya, wahai anakku. Apa tadi lanjutannya? Aqimis sholat, wahai anakku, dirikanlah sholat. Adik-adik sudah sholat asar tadi? Sudah semua? Tadi ada 4 yang saya lihat waktu komat masih bercakap-cakap di tiang. Siapa tadi? Ada 4 sudah saya lihat tadi, saya pantau. Terus tak panggil, ayo ikut sholat ya. Walaupun tidak diajak, begitu komat langsung ikut sholat. Aqimis sholat. Sehari semalam ada 5 waktu. Aqimis sholat. Yang kedua apa?
Aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi, perintah untuk melaksanakan yang ma'ruf. Jadi meskipun dengan teman-temannya sendiri berlomba-lomba untuk mengajak kebaikan. Wanha anil mungkari, mencegah dari hal yang mungkar. Wasbir ala ma'asobak, serta sabar ketika ada musibah atau halangan. Tadi saya dengar ada yang nangis tadi. Siapa tadi? Kelas berapa tadi? Oh, mas siapa itu? Mas siapa? Adik siapa? Oh, lagi lapar. Jadi untuk ustazahnya mudah untuk mengingat adiknya, kalau nangis berarti lapar. Adik-adik semua, saya tidak panjang lebar, hanya memberikan pesan yang semangat. Ini hanya sehari atau hanya hari ini? Setiap bulan sekali. Alhamdulillah, Al-Furqan siap untuk menampung. Ustazah Bu Zainal kemarin sudah menyampaikan, takmir siap bekerja sama, mendukung. Yang penting adik-adik semangat, ya, mendapat pelajaran, ilmu-ilmu yang bermanfaat, akhlak lebih baik, dan harapan yang terpenting menjadi generasi penerus masa depan yang soleh, solihah. Amin ya robbal alamin. Gitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan kunallah para ustazah yang sudah membimbing anak-anak kita, adik-adik kita. Semoga guru-gurunya juga tetap semangat di dalam mendidik, dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi generasi muda. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang ganteng kok belum ada suaranya ya? Iya ya, yang cantik-cantik tadi suaranya yang keras, ini jangan kalah ya sama yang cantik-cantik ya. Ini kakak ganteng ya. Ini Mas Faza, Mas Aska, Mas Amar, mana Mas Amar tadi? Oh iya, Mas Amar. Sebagian sudah ada yang tahu ya, sudah yang kenal ya. Coba sekali lagi ya salamnya, karena salam itu adalah doa. Maka yang mendengarkan salam hukumnya apa? Kalau mendengar salam wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini Kak Okta ditemani dengan boneka cantik. Siapa ya namanya ya? Iya. Via hari ini seneng nggak ketemu sama adik-adik? Senang sekali Kak. Alhamdulillah ya, luar biasa. Adik-adiknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, soleh-soleh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Di sore hari ini kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama. Coba ya, nanti kalau Via bilang, apa Via? Kalau Via bilang tepuk satu, teman-teman tangannya tepuk tangan ya. Ya bisa ya. Yo Via ya. Via biar semangat temennya diberi tepuk dulu ya. Tepuk satu. Ya, tepuk satu berarti sekali. One yes gitu ya. Ya, kalau satu berarti tepuknya satu kali. Tepuk satu. One yes gitu teman-teman. Nah, ulangi. Tepuk satu. Pintar. Tepuk dua. One two yes yes. Ulangi. Tepuk dua. One two yes yes. Nah, sekarang Via punya tepuk gembung. Tepuk gembung itu apa, Vi? Gimana, Vi? Kalau tepuk gembung berarti tepuknya tidak sampai, ya. Berarti nggak ada bunyinya, gitu teman-teman. Bisa?
Tepuk gembung. Masih ada suaranya. Sekali lagi. Tepuk gembung. Iya, oke. Via, hari ini Kak Okta mau cerita dulu ya sama adik-adik, sama teman-temannya di sini. Via duduk yang rapi dulu ya. Siap kakak, aku juga ingin mendengarkan cerita. Apa ya ceritanya? Ceritanya apa ya? Silahkan disimak. Ngantuk, lempar. Nah, baiklah ya. Di sini Bu Okta mau bercerita. Kak Okta di sini akan bercerita tentang kisah perjalanan Rasulullah saat hijrah. Betul sekali ya. Alhamdulillah di tahun baru apa anak-anak? Tahun baru apa? Hijriah keberapa ya? 1444. Sudah tahu kisahnya kenapa kok namanya tahun baru Hijriah? Belum tahu? Oh, ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Ada yang sudah tahu. Yang sudah tahu biar nanti tambah tahu. Yang belum tahu, Kak Okta akan menceritakan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam. Tepuk satu. Masih semangat ya. Oke. Adik-adik yang disayang oleh Allah, amin. Di tahun Hijriah itu ada bulan yang istimewa, yaitu bulan yang pertama, yaitu bulan apa di tahun Hijriah itu? Pertama bulan apa? Di bulan Muharram. Iya. Dimana sekarang kita ini sedang atau menyambut tahun baru Hijriah di bulan yang pertama, yaitu bulan Muharram. Ada yang hafal nama-nama bulan Islam? Siapa yang hafal? Ada, sini coba sini berdiri. Ada hadiah ini ya dari panitia ya. Oke. Namanya masih apa? Mairza. Coba sebutkan nama-nama bulan dalam Islam. Bulan Sabit. Oh iya, kan kalau malam lihat bulan Sabit ya. Oh, barakallah. Ada lagi? Bulan apa lagi yang istimewa? Belum tahu ya, karena udah berani maju. Barakallah ya, tepuk tangan adik-adik ya. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu namanya bulan-bulan Islam ya. Anak muslim juga harus tahu nama-nama bulan Islam ya. Tidak hanya yang hafal, tidak hanya bulan-bulan tahun Masehi ya, Januari, Februari gitu ya, yang dihafal itu ya. Nah, di bulan Muharram ini anak-anak, sebelum Islam itu dikenal oleh banyak orang ya, sebelum dikenal oleh banyak orang-orang Yahudi itu juga merayakan bulan Muharram. Mereka juga berpuasa. Orang Islam juga sama, juga merayakan bulan Muharram itu dengan berpuasa. Nah, agar berbeda antara Muslim dengan Yahudi, maka orang Islam puasanya 2 hari, di tanggal
tanggal berapa? Tanggal berapa bulan di bulan Ramadan? 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram, ya. Nah, di sini Bu Kak Okta mau cerita kisah Nabi Muhammad waktu mau berhijrah dulu ya. Adik-adik, orang-orang Quraisy saat itu khawatir jika umat Islam ini banyak, jika agamanya Nabi Muhammad itu banyak sekali pengikutnya. Orang Yahudi, orang Quraisy itu takut apabila nanti orang Islam atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu banyak sekali pengikutnya. Kenapa mereka khawatir? Mereka takut kalau perdagangan antara di kota Madinah ke Mekah itu akan dihentikan. Orang Quraisy ini akan membuat rencana agar agama yang dibawa oleh Rasulullah tidak menyebar ke bertambah-tambah pengikutnya, gitu ya. Tepuk satu. Oke, tetap makan, tetap fokus ya. Oke, siap ya. Di malam itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah sudah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah. Perintah itu sudah turun. Waktunya Nabi Muhammad untuk berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena apa? Karena penyebaran agama Islam di kota Mekah sudah tidak seaman, sudah tidak aman. Orang-orang Mekah banyak yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka membuat rencana untuk apa ya? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Orang Quraisy itu memuara akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kafilah-kafilah Quraisy dikumpulkan. Saat itu yang memimpin adalah Abu Jahal. Mereka menyiapkan pedang yang sangat tajam. Sudah siap untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang Quraisy, ya, Abu Jahal mengadakan pertemuan. Kita tidak bisa membiarkan Muhammad terus menyebarkan agama baru. Nah, adik-adik, iblis dia datang di musyawarah itu. Dia menjelma seperti orang tua yang bijaksana. Kemudian iblis menyetujui apa rencana Abu Jahal. Oh, betul sekali, aku setuju dengan engkau. Segera saja kita rencanakan agar Muhammad itu bisa mati di tangan kita. Kalau begitu, besok malam kita kepung rumah Muhammad. Jangan kita biarkan Muhammad menyebarkan agama Islam bertambah-tambah. Nah, pedang yang sudah disiapkan oleh prajurit-prajurit Quraisy sudah di depan mata. Perintah Rasulullah untuk berpindah dari rumahnya, dari kota Mekah ke Madinah,
sudah turun. Pagi itu dengan cuaca yang cerah, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Langkahnya pelan-pelan karena tidak ingin diketahui oleh orang Quraisy. Nanti karena Rasulullah tahu kalau dirinya itu akan dicari untuk dibunuh oleh orang Quraisy tadi. Tidak biasanya Nabi Muhammad menutupi wajahnya saat ke rumah Abu Bakar. Namun pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Seolah-olah Nabi Muhammad tidak ingin ada seorang pun yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Setelah pintu rumah dibuka, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Silakan masuk ya Rasulullah. Ada gerangan apa sehingga Rasulullah datang ke rumahku? Nah, adik-adik, Nabi Muhammad tidak ingin pembicaraannya didengar oleh orang lain, bahkan oleh keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, aku hendak menyampaikan sesuatu yang penting. Bolehkah keluargamu untuk meninggalkan rumah sejenak? Lalu kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, semua keluargaku mencintai Allah dan engkau. Di sini aman. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan, Abu Bakar, semalam aku ditemui oleh malaikat Jibril. Perintah untuk berhijrah dari kota ini sudah turun. Tampak wajah yang sedih. Kemudian Abu Bakar berkata pada Rasulullah, wahai kekasih Allah, apakah engkau ingin ditemani? Nabi Muhammad mengiyakan, iya, aku siap untuk menemani Rasulullah untuk berhijrah ke, waktu itu namanya kota Yasrib ya, yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Kota Madinah ya, kota Madinah. Berarti adik-adik konsentrasi ya. Iya. Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan 2 ontanya. Yang satu sebagai tunggangan Rasulullah dan yang satunya lagi sebagai tunggangan Abu Bakar As-Siddiq. Selain rumah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah juga mendatangi rumah sahabatnya yang bernama, siapa yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Selain saudaranya, selain sahabatnya, Ali ini juga sepupunya. Wahai Ali, nanti malam tidurlah engkau di tempat tidurku. Gunakan selimut ini untuk menyelimuti tubuhmu. Pakailah selimutku, perintahnya Rasulullah. Ali yang beriman kepada Allah, apapun ucapan Rasulullah maka dilaksanakan dengan baik. Lalu malam itu tiba. Rasulullah siap-siap mau berhijrah, mau mengadakan perjalanan. Perjalanan kemana? Ke kota Yasrib, yaitu ke Madinah. Di sana Rasulullah sudah ditunggu oleh orang-orang muslimin yang ada di Madinah. Tapi adik-adik, sebelum kepergian Rasulullah, orang Quraisy tadi, orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal sudah mengepung rumah Rasulullah. Mereka sudah siap-siap dengan pedang yang siap terhunus. Nah, Rasulullah melihat
banyak sekali orang-orang Quraisy yang siap untuk menancapkan pedangnya ke tubuh Rasulullah. Tepuk satu, tepuk gembung, masih ada ya. Oke, tepuk gembung, masih lagi. Adik-adik tahu rencana Allah, pertolongan Allah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu Rasulullah mengambil tanah yang ada di dekat rumahnya, kemudian menaburi di atas kepala prajurit Quraisy yang ingin membunuhnya. Nah, tanpa mereka sadari, prajurit itu tidak melihat Rasulullah, tidak melihat kepergian Nabi Muhammad SAW. Matanya tertutup, matanya itu tidak melihat, padahal Rasulullah ada di depannya. Sambil berjalan Rasulullah membaca Al-Quran. Ada yang tahu surat apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad saat itu? Yaitu surat Yasin. Siapa yang bisa jawab tadi? Ini Mbak, surat Yasin yang dibaca oleh Rasulullah. Sambil berjalan Rasulullah membaca surat Yasin yang ada di ayat ke-9. Nanti dibuka ya ayat ke-9 itu. Maka mata-mata mereka tertutup, tidak melihat. Bahkan adik-adik setelah ditaburi pasir tadi ya, ditaburi oleh tanah tadi, pasukan Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah tertidur pulas. Tanpa mereka sadari, tak satupun orang yang melihat Rasulullah pergi dari rumahnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang lihat juga Ali menggantikan posisi Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya. Saat itu matahari sudah terbit, sudah terang, barulah pasukan Quraisy terbangun. Hah? Mengapa bisa begini? Tidak ada satupun yang bangun menjaga rumahnya Muhammad. Mengapa bisa begini? Nah, katanya, aduh, aku juga tertidur semuanya. Wah, langsung mereka mengambil pedangnya, mendobrak pintu rumah Rasulullah. Jedar, dobrak. Kemudian mereka melihat seorang yang sedang tertidur pulas berselimutkan burda Rasul yang berwarna hijau. Tapi adik-adik ketika mereka ingin membukanya dan ingin menghunuskan pedang, dilihatlah dibuka itu selimutnya, ternyata mereka melihat siapa? Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Orang-orang Quraisy kecewa dan marah. Ali, di mana Muhammad? Mengapa kamu sampai di sini? Aku tidak tahu di mana Muhammad. Katakan padaku, di mana Muhammad? Sungguh, aku tidak tahu di mana Muhammad. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa dia itu tidak tahu, benar-benar sungguh tidak tahu. Karena Rasulullah hanya memerintahkan untuk menggantikan tidurnya. Nah, saat itu adik-adik, Rasulullah pergi menuju ke kota Madinah, di mana perjalanan Rasulullah itu melewati jalan yang tidak biasanya, melewati bukit. Ada yang tahu nama bukitnya? Bukit bukan bukit sofa, bukit siapa? Ya, di bukit itu ada gua untuk beristirahat Rasulullah. Saat mau memasuki gua itu, namanya Gua Sur itu ya, Rasulullah yang masuk ke gua itu, yang masuk duluan itu bukan Nabi Muhammad, tetapi siapa?
Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masuk dulu. Wahai Rasulullah, biarkan saya dulu yang memasuki gua ini. Karena apa adik-adik? Apabila ada binatang buas atau binatang yang akan menyakiti Rasulullah, maka Abu Bakar dulu yang kena. Nah, lalu benar adik-adik, Abu Bakar As-Siddiq menyobek sebagian bajunya untuk menutupi sebagian lubang-lubang di gua itu, agar Rasulullah bisa beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Kemudian Rasulullah yang masuk ke gua itu. Rasulullah istirahat di gua itu karena guanya itu kecil ya, sempit, hanya untuk berdua saja. Kain yang disobek oleh Abu Bakar itu tidak bisa menutupi semua lubang di gua itu. Akhirnya kakinya Abu Bakar dimasukkan ke lubang itu sebagai penutup lubang, agar udara dingin pun tidak masuk ke tidak menyakiti tubuh Rasulullah, biar Rasulullah itu bisa tidur dengan istirahat dengan nyenyak. Nah, tanpa disadari adik-adik, kaki Abu Bakar tersengat binatang yang berbisa. Binatang yang berbisa. Ya. Binatang itu menyengat kaki Abu Bakar. Abu Bakar tidak berani untuk teriak, tidak berani untuk menggerakkan tubuhnya, khawatir nanti Rasulullah terbangun dari tidurnya jadi kaget. Maka adik-adik, tanpa ia sadari, air mata Abu Bakar pun menetes mengenai tubuh Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Mengapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, kakiku tersengat binatang yang berbisa." Karena menahan sakitnya ya, sampai Abu Bakar itu meneteskan air mata. Lalu tahu anak-anak apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meludah kecil di kaki yang disengat binatang tadi. Seketika itu Abu Bakar As-Siddiq sembuh dan tidak lagi merasakan kesakitan. Tak lama anak-anak, dari istirahatnya, pasukan Quraisy masih ingin mengejar Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai di pintu gua itu terlihat Abu Bakar. Abu Bakar berbisik pada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apabila pasukan Quraisy itu melihat kita menengok ke bawah, pasti mereka akan menemui kita." Lalu Nabi Muhammad bilang ya kepada Abu Bakar, "Diamlah Abu Bakar, tenang, kita akan dilindungi oleh Allah." Tinggal selangkah lagi pasukan Quraisy itu akan menemukan Nabi Muhammad SAW. Namun anak-anak, karena pertolongan Allah tidak jadi. Aku pikir tidak ada orang yang mau masuk ke gua sempit ini, dan sepertinya memang tidak ada orang yang masuk ke gua ini. Mari kita cari Muhammad di tempat yang lain. Nah, singkat cerita anak-anak, Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah dengan selamat. Di sana Nabi Muhammad disambut oleh Muslim yang ada di kota Madinah. Sebelum itu Nabi Muhammad sudah mendirikan masjid. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad namanya masjid apa? Di kota Kuba, namanya masjid apa Mama? Masjid Kuba, betul. Tadi adik tapi yang dapat hadiah ya. Mama jangan meri ya. Ini Mbak siapa tadi? Oh, Mbak Malka yang baca. Ya, jawab ya. Masjid Kuba ya.
Setelah itu Rasulullah sampai di kota Madinah disambut oleh kaum siapa kaum muslim yang menyambut kedatangan Rasulullah disebut kaum Mama, pertanyaannya buat adik-adik ya Mama. Kaum siapa adik-adik? Kaum Ansor, karena yang jawab banyak ya nanti hadiahnya dipilih yang yang bisa jawab lagi ya. Kaum Ansor. Perayaan atau sambutan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin, orang yang berhijrah itu sangatlah luar biasa adik-adik. Mereka menyambut Nabi Muhammad meskipun ada siapa itu Nabi Muhammad, belum tahu orangnya, tetapi ajalan Rasulullah itu sudah sampai kepada Nabi Muhammad, sudah sampai kepada orang-orang di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyadil wada. Ada yang bisa? Wajib syukru alaina alilahina. Nah adik-adik, sambutan orang-orang Ansor kepada Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa. Bahkan ada yang menyerahkan rumahnya, menyerahkan hartanya untuk kaum Muhajirin, ya, untuk kaum Muhajirin. Bahkan ada yang ingin berbagi keluarganya biar punya teman di sana. Tapi kaum Muhajirin orang yang mandiri, tidak ingin hanya dikasih, tetapi dia mintanya apa anak-anak? Tunjukkan pasar, ya. Kaum Muhajirin itu ingin bermandiri, tidak ingin menggantungkan kepada kaum Ansar. Di saat itu hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah, kota kelahirannya, ke kota Madinah itu adalah permulaan tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah dinamakan Hijriyah itu kenapa adik-adik? Artinya apa? Iya, betul sekali, tahun baru Muslim. Karena apa? Karena berawal dari kata hijrah. Hijrah itu artinya pindah dari yang tadinya malas pindah menjadi rajin, yang tadinya itu sholatnya masih disuruh mamanya menjadi sholatnya mandiri, tidak usah disuruh, sudah tahu waktunya sholat. Dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai agama Islam, maka berpindah menjadi Islami, yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dilaksanakan dengan baik. Nah, di awal tahun Hijriah itu terdiri dari 12 bulan tadi. Bulan yang pertama yaitu bulan Muharram. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Ada yang tahu? Selain Mbak Maka gantian dong. Siapa yang tahu? Kenapa dikatakan bulan Muharram? Ya, selain bulan Muharram, bulan-bulan Islam itu juga ada yang namanya bulan Ramadan. Betul sekali. Ya, bulan Muharram itu bulan diharamkannya 3 hal. Yang pertama, diharamkan untuk berperang. Nah, meskipun sekarang ini perangnya tidak seperti dulu ya, perang pakai pedang, pakai senjata, tetapi juga sama, tidak boleh berperang dalam pertemanan. Di sini berperang di sini yaitu tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling adu mulut ya.
Nah, tidak boleh ngeyelan ya. Kalau dinasihati pakai adu mulut itu. Tidak boleh berperang. Itu disepakati oleh orang Quraisy dan orang Muslim. Kemudian di bulan Muharram ini juga tidak boleh apa adik-adik? Tidak boleh berbuat zalim. Apa itu berbuat zalim? Ya, betul sekali, berbuat jahat. Tidak boleh berbuat jahat dengan orang lain maupun tidak boleh berbuat jahat dengan diri sendiri. Kalau berbuat jahat dengan orang lain, contohnya apa? Usil sama temennya, terus apa? Oh iya, membuli. Tidak boleh berbohong, mengejek, terus menghina ya. Tidak boleh berbuat buruk atau berbuat jahat dengan orang lain yang menyakiti orang lain. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Dan juga tidak boleh berbuat jahat dengan diri sendiri. Berbuat jahat dengan diri sendiri itu bagaimana? Kalau diri kita sendiri ini berbuat yang tidak bermanfaat dan berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu juga berbuat jahat dengan diri kita sendiri. Bermalas-malasan, terus menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Ada nggak membuang waktu atau membuang uang untuk hal yang tidak bermanfaat? Ada nggak? Ada. Contohnya apa, Mbak? Oh, beli mainan. Oh, main game. Ya, betul sekali ya. Main game terlalu lama, tidak tahu waktunya. Terus asik sampai lupa waktu. Gitu. Itu juga mendolimi diri sendiri. Sebelum Kak Okta tutup kan Via juga ucap salam juga. Oh iya, adik-adik sampai jumpa lagi ya dengan Via dan Kak Okta. Jangan bosan-bosan ya, nanti kalau ketemu di jalan sama Via disapa ya. Jangan sombong-sombong ya, jangan diem aja ya, karena Via kadang-kadang tidak awal dengan kalian. Sudah toh Via, ini mau ditutup kok malah kamu jadi cerita lagi ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Kak Okta minta maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kak Okta tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi